Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu, ustaz dan ustazah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertatap muka, bertadarus dan mengkaji pengetahuan-pengetahuan pokok yang mesti kita ketahui di agama kita dengan perantara kitab Safinatun Najah. Pada pertemuan yang kemarin kita telah belajar mengenai sujud sahwi, dan di antara pembahasan yang bersinggungan dengan itu adalah tentang tasyahud. Kemudian kita jelaskan bahwasanya ada beberapa perbedaan, 3 perbedaan kurang lebih antara tasyahud awal dan tasyahud akhir. Pertama, tentang tasyahud awal. Ustaz Agus tanya, hukum tasyahud awal adalah, Iya, Ustaz. nggih Pak, Ustaz? Hukum tasyahud awal adalah, Betul. nah ya, sunnah. Diistilahkan juga dengan sunnah ab'ad. Sedangkan tasyahud akhir hukumnya adalah masih antum? Hukum Tasyahud hukumnya akhir wajib, Ustaz, kalau yang wajib, tasyahud akhir. betul, atau rukun. Syukran. Baik. Berikutnya, siapa kita tanya nih? Ustaz Salman, hukum membaca Allahumma shalli ala Muhammad ketika tasyahud awal adalah, Termasuk rukun Ustaz. tasyahud awal, yakin? Kunci jawaban? Tasyahud awal. Kalau tasyahud awal hukumnya kan sunnah. Adapun Ya. kalau membaca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu a'lam Ustaz. Ya, sunnah. Oh, sunnah juga. Sunnah juga. Sedangkan membaca Allahumma shalli ala Muhammad di tasyahud akhir adalah Rukun qauli. rukun. Jazakallah khair. Jazakallahu khair. Siapa nih? Ustaz Fauzan. Membaca wa ala ali Muhammad di tasyahud awal. Kalau tidak salah, Ustaz yang kemarin tidak dianjurkan. Ya, Iya, tidak dianjurkan. betul, insyaallah. Sedangkan di tasyahud akhir, sunnah abad. insyaallah. Jazakallah khair. Syukran. Barakallahu fikum. Kalau nggak dianjurkan berarti nggak sunnah atau gimana, Ustaz? Iya, enggak sunnah, Yang enggak tadi- sunnah. Nggak sunnah ya berarti. Iya, enggak sunnah, enggak dibaca Oh, sama gitu. sekali. Kecuali Jadi baiknya nggak usah gitu, nggak usah dibaca. Atau gimana? enggak, iya, enggak dibaca, enggak usah dibaca. Oh, gitu. Kalau kita sendirian atau sebagai imam. Oh, iya. Terus gini, Ustaz, saya mau nanya, misalkan kita berjamaah, kan ada juga guru kita bilang, guru yang lain Habib, guru saya ada Habib. Dalam sholat itu nggak boleh diam. Jadi kalau kita makmum, misalnya kalau tadi Ustadz bilang kita sudah selesai, imamnya belum selesai, itu bagusnya zikir apa, Ustadz? Tapi nggak boleh diam. Di dalam sholat itu nggak boleh diam. Kalau bisa, kalau imam selesai tetap kita berzikir apa gitu. Nggak boleh diam, katanya benar gitu, Ustadz ya. Nggak boleh diam. Iya, insyaallah ya. Kalau kalau kita terusin aja salawat itu, kalau emang belum kelar boleh nggak, Ustadz? Iya. Misalnya imamnya belum kelar, lama bacanya, terus apa nggak tahu, terus kita
udah selesai. Karena tadi nggak dianjurkan, udah kita baca aja. Kalau perlu sampai Ya, baca ya. sampai Ibrahimiyah habis gitu boleh nggak Ustaz ya? Oh. Tadi kita katakan bahwasanya yang tidak disunahkan membaca itu adalah imam atau yang sholat sendirian. Jadi karena dia merdeka berarti dia bisa segera berdiri ya. Tapi kalau makmum ketika dia sudah selesai Allahumma sholli ala Muhammad tetapi imamnya masih duduk, tentu dia nggak bisa berdiri ya karena Iya, terikat dengan heeh. imamnya. Mm-mm. Maka pengecualian makmum itu pengecualian. Maka dia punya dua pilihan. Pertama baca doa atau pilihan kedua adalah menyempurnakan dan melanjutkan tasyahud sampai akhir. Oh iya, iya Ustaz. Ya mungkin Ya, lebih cocok kayaknya untuk menyempurnakan sampai akhir kayaknya. iya Ustaz, ya. Syukur Ustaz. Jazakallah. Afwan. Wa iyyakum. Salat berjamaah insyaallah ini muftatah dan awal pembahasan kita pada malam hari ini. Yang mana insyaallah ada tiga kira-kira pembahasan pentingnya. Pertama tentang niat menjadi imam. Yang kedua syarat agar salat berjamaah kita sah. Dan bentuk-bentuk salat berjamaah. Pertama ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu, ustazah sekalian. Ternyata seorang imam karena dia merdeka dan dia yang diikuti, maka dia bebas ya. Artinya dia nggak terpengaruh oleh siapa-siapa pun. Karena dialah yang menjadi muqaddimah, menjadi pemimpin di situ. Sehingga dia punya kekuasaan yang lebih. Maka hukum aslinya adalah ketika sholat berjamaah itu, hukum aslinya seorang imam tidak wajib meniatkan diri sebagai imam. Dalam makna lain, sholat berjamaah tetap akan sah walaupun imam ini tidak meniatkan diri sebagai imam. Justru makmumlah yang wajib meniatkan diri sebagai makmum atau meniatkan sholat berjamaah. Di daurah sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya dalil atau dasar ini adalah bahwasanya sholat berjamaah itu pengertiannya adalah ta'liqu sholatin bi sholati syakhsin, kurang lebih begitu. Ketika kita menggantungkan dan eh, menjadikan sholat kita terikat dengan sholat orang lain. Ketika makmum mengikuti imamnya, berarti dia sedang mengikat sholatnya dengan sholat imamnya. Jadi ketika makmum kita sebagai makmum mengikuti imam, imam bergerak kita bergerak, imam diam kita diam, berarti kita seakan-akan menambatkan, mengikatkan, mengaitkan sholat kita dengan sholat imam tersebut. Yang mana mutaba'ah itu, proses kita mengikuti imam itu merupakan suatu pekerjaan dan suatu amalan. Sedangkan Nabi kita mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amalan bergantung pada niatnya. Kalau kita niatkan untuk mengikuti dan menjadi makmum, maka sah. Tetapi jika tidak kita niatkan, maka tidak sah salat kita. Jadi itu dasarnya sebenarnya kenapa makmum wajib meniatkan diri sebagai makmum dan imam tidak wajib meniatkan diri sebagai imam dan sholat berjamaah tetap sah. Hanya saja kita jelaskan sebelumnya juga bahwasanya niat bagi imam itu bukanlah syarat sah sholat berjamaah. Melainkan niat bagi imam itu adalah sengaja aku sholat zuhur sebagai imam, contohnya begitu. Maka fungsinya bagi imam adalah untuk mendapatkan pahala yang 27 yang Nabi janjikan tersebut. Taib. Jadi kita sudah tahu hukum asli, hukum dasarnya bahwasanya imam di sholat apapun, sholat 5 waktu, sholat jenazah itu tidak wajib meniatkan diri sebagai imam. Ternyata di antara semua sholat yang ada 4 keadaan, ada 4 sholat yang di sini pengecualian. Bahwasanya imam wajib meniatkan diri sebagai imam. Nah, tadi ketika sholat Jumat, barang siapa yang jadi imam, maka dia wajib meniatkan dirinya sebagai imam. Karena sholat berjamaah ketika sholat Jumat adalah syarat ya. Bahwasanya berjamaah ketika sholat Jumat adalah syarat.
Syarat sah, tidak sah sholat Jumat kalau kita sendiri-sendirian. Beda dengan sholat yang lainnya 5 waktu sendiri-sendiri masih sah. Sholat Idul Fitri dan lain sebagainya tetap sah kalau kita sendirian. Tetapi ketika sholat Jumat, maka berjamaah merupakan syarat sah sholat Jumat. Tadi ada yang jadi imam nggak di antara ikhwan dan ustaz semua ini? Sholat Jumat tadi. Nah, nanti kalau kita jadi imam, maka ingat-ingat, usolli fardhu jumu'ati imaman dalam hati kita. Yang kedua, sholat yang diulang. Sholat yang diulang. Jadi, ada 3 istilah ya kurang lebih ya, ikhwan. Yaitu apa? Pertama, istilah yang sudah kita sebutkan kemarin, adaan. Yaitu ketika kita mengerjakan ibadah di dalam waktu yang telah ditentukan. Barusan kita sholat isya di waktunya, berarti sholat isya tadi terhitung adaan. Istilah kedua, qadha, yaitu mengerjakan ibadah di luar setelah waktunya berakhir. Barang siapa yang sekarang mengerjakan sholat maghrib dengan jam 8:04 ini di waktu Indonesia Barat, maka sholatnya terhitung qadha. Ada istilah satu lagi, yakni pengulangan. Atau bisa juga dalam bahasa Arabnya i'adah. Yakni pengulangan. Pengulangan ini ada 2 macam maknanya. Pertama adalah kita mengulangnya karena belum sah. Contoh, kita baru sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Di rakaat kedua tiba-tiba wudhu kita batal. Otomatis kita harus otomatis batal sholat kita juga ya. Berarti kita wudhu lagi dan mengulang sholat dari awal. Nah, ini termasuk pengulangan ini. Termasuk pengulangan seperti itu. Atau gambaran kedua adalah kita sudah selesai mengerjakan sholat, sudah salam, dan semua rukun, semua syarat terpenuhi. Hanya saja kita ingin mengulang kembali. Tanpa ada kekurangan tadi di yang pertama, tadi nggak ada kekurangan apapun. Semua syarat lengkap, sampai salam kita rukunnya lengkap semua. Setelah salam kita mengulang kembali. Nah, ini juga termasuk ke yang namanya i'adah atau pengulangan. Nah, yang dibahas dalam fikih adalah yang nomor 2 ini. Sedangkan yang pertama tadi ini pembahasan usul fikih. Yang kita bahas adalah di bab ini yang ini. Seseorang yang sudah selesai mengerjakan sholat dengan semua rukun dan syarat yang terpenuhi, lalu dia ingin mengulang sholat kembali. Ini hukumnya sunnah. Dalilnya seorang sahabat yang sholat bersama Nabi SAW berjamaah, dan sahabat tadi pulang kembali ke desanya menjadi imam di sana. Berarti kan beliau mengulang kembali sholatnya. Padahal tadi sama Nabi sudah sholat. Ketika pulang ke kampung beliau ngulang lagi jadi imam di sana. Atau contohnya ketika di masjid kita sebagai laki-laki sholat. Pulang ke rumah, kita ngulang sholat lagi bersama istri agar istri juga mendapatkan pahala jemaah. Ada nggak yang kayak gitu sama istrinya? Itu namanya pengulangan. Pernah juga seorang sahabat radhiyallahu anhum yang datang terlambat, lalu jemaah bersama Nabi sudah selesai sholat, dan Nabi kasihan kepada yang terlambat datang tadi. Akhirnya apa kata Nabi? Siapa yang mau sedekah dengan orang ini? Siapa yang mau bersedekah kepada sahabat kita yang baru datang ini untuk sholat bersamanya? Jadi ada satu yang nunjuk sehingga jadilah mereka 2 orang berjamaah. Nah, ini diantara dasar kita tentang sholat yang diulang padahal yang pertama sudah sah ya. Dan pada 2 dasar tadi, pada 2 dalil tadi kita dapatkan bahwasanya
pengerjaannya selalu berjamaah. Ketika sahabat tadi pulang ke desanya, dia berjamaah jadi imam. Ketika tadi Nabi menawarkan orang yang mengulang sholat bersama orang yang terlambat tadi, mereka berjamaah berdua. Jadi hukum mengulang sholat adalah sunnah, tidak terlarang. Tapi cuma satu kali aja boleh ya. Sunnah dengan syarat jika dia dikerjakan secara berjamaah. Nah, ini masuk ke pembahasan sedikit nih, kita agak lebar nih. Bahwasanya sholat mengulang sholat hukumnya adalah sunnah dengan syarat diulang secara berjamaah. Baik kita tadi sebagai imam, sebagai makmum, terserah. Yang penting kalau mau ngulang sholat harus secara berjamaah. Yang kedua hukumnya haram. Haram kalau diulang sendirian. Lagi rajin, setelah salam sholat isya barusan kita berdiri lagi ngulang. Padahal yang tadi sudah sah, rukun lengkap semuanya, syarat juga sampai akhir salam terpenuhi semua syaratnya. Tiba kita mengulang sholat, ini haram. Tayyib. Ada lagi wudu, mengulang wudu. Mengulang wudu atau memperbaharui wudu, hukumnya juga sunnah. Nah, jadi kita wudu 2 kali nih. Yang pertama tadi belum batal. Terus kita ulang lagi dengan wudu yang kedua, wudu yang baru. Hukumnya sunnah memperbarui wudu. Dengan syarat kita sudah memakai wudu yang pertama tadi untuk sholat. Minimal 2 rakaat. Baik wajib maupun sunnah. Walaupun 1 rakaat, afwan. Walaupun 1 rakaat sholat witir contohnya 1 rakaat contohnya. Jadi mengulang wudu hukumnya sunnah jika wudu yang pertama, ini konteksnya wudunya nggak batal ya. Wudunya masih ada ini, masih ada. Sunnah mengulang wudu jika wudu yang pertama tadi telah dipakai untuk sholat. Tetapi jika wudu yang pertama tadi belum kita pakai untuk sholat, habis wudu, setelah cuci kaki kita baca doa, dan kita yakin nggak ada masalah sama wudu kita. Wudu kita tadi tidak batal dan tidak ada masalah. Setelah wudu kita baca doa, ulang lagi ya. Padahal wudu yang pertama belum dia pakai untuk sholat, maka ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Nah, ini sedikit penjabaran yang agak melebar tentang pembahasan ini. Intinya adalah kalau kita mau ngulang sholat, maka hukumnya adalah sunnah dengan syarat. Jadi hukum mengulangnya adalah sunnah dengan syarat secara berjamaah. Adapun hukum meniatkan diri sebagai imam ketika kita mengulang itu, maka hukumnya wajib. Yang ketiga, wajib seseorang meniatkan diri sebagai imam ketika sekelompok orang bernazar untuk sholat secara berjamaah. Jika kita mendapatkan nilai 90 di ulangan Safinatun Najah nanti dengan Ustaz Lutfi, kita bernazar akan sholat berjamaah 2 rakaat. Contohnya. Tapi nggak mungkin ya kita jauh-jauh semuanya. Maka yang jadi imam di antara kita nanti wajib meniatkan diri sebagai imam. Dan terakhir adalah kalau kita mau menjamak, yang mana akan kita bahas sebentar lagi pembahasannya tentang menjamak sholat. Ada adik ikut belajar. Ketika kita mau menjamak sholat, yang mana kita menjamaknya dengan sebab hujan. Karena hujan. Yang mana nanti kita akan pelajari, kalau karena hujan itu cuma bisa jamak takdim aja. Asar sama zuhur di waktu zuhur saja. Maghrib sama isya di waktu maghrib saja. Tidak bisa jamak takhir, tidak bisa ketika hujan. Karena
kalau kita mau menjamak karena hujan, boleh menjamak sholat karena hujan dengan syarat bahwa kita mengerjakannya secara berjamaah. Ini diantara syarat bolehnya menjamak ketika hujan. Syaratnya boleh dengan syarat harus secara berjamaah. Adapun kalau kita sendirian di masjid, kita adzan sendiri, maghrib kita adzan sendiri, iqamat kita sendirian juga, imam kita sendiri, makmumnya juga kita rangkap. Dan hujan ketika maghrib, aduh hujan ini, isya belum masuk jamaah, tak bisa. Karena syarat jamaah takdim karena hujan adalah harus dilakukan secara berjamaah. Maka barang siapa yang ditunjuk jadi imam ketika jamak takdim karena hujan itu harus meniatkan diri sebagai imam. Tayyib. Ini pembahasan pertama, yakninya tentang niat jadi. Selain itu, tarawih, salat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, salat jenazah, salat tahajud contohnya berjamaah, salat witir nanti bulan Ramadan. Secara kewajiban tetap akan sah jamaah walaupun imam tidak meniatkan diri sebagai imam. Hanya saja imam kalau mau dapatkan pahala 27, dia wajib meniatkan diri sebagai imam. Nah, berarti niat imam itu sebagai untuk merangkul pahala yang 27, bukan sebagai syarat sah sholat berjamaah di selain sholat yang 4 tadi. Agar sholat kita menjadi sah ketika berjamaah, maka berikut syarat-syaratnya. Ada 11 syaratnya. Yang mana ini ditujukan kepada makmum kebanyakannya. Jadi kita sebagai makmum wajib kita mengetahui sebab-sebab ini, syarat-syarat ini. Para hadirin hadirat semua. Pertama, kita sebagai makmum, sholat kita akan senantiasa sah insya Allah selama kita meyakini bahwasanya sholat imam juga sah. Adapun kalau kita yakin dan tahu pasti bahwasanya ketika kita sholat, kita yakin, oh ini imam sebetulnya sholatnya sudah batal. Seperti ada najis yang jelas tampak di pakaian imam. Atau jelas aurat imam terbuka contohnya. Atau jelas terdengar, kita yakin tadi bahwasanya aroma yang agak aneh ini berasal dari imam. Berarti kita yakin dan kita tahu bahwasanya imam sudah batal sholatnya. Maka tidak boleh kita lanjutkan bersama beliau sholat. Mesti kita adapun selama kita meyakini bahwasanya sholatnya enggak batal, maka sholat kita tetap sah. Lalu yang kedua, bahwasanya kita ini syarat pertama, kedua ini kayaknya jarang-jarang terjadi. Makmum tidak meyakini bahwasanya imam wajib untuk mengqadha sholat ini. Jadi makmum ini sudah belajar ya, bahwasanya orang yang sholat tidak menggunakan air, tidak menggunakan wudu, tidak menggunakan tanah. Jadi dia sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Karena mungkin ada suatu keadaan yang mana tidak ada air di sana dan tidak ada tanah. Itu dinamakan faqidut tahurain. Orang yang tidak mempunyai alat untuk bersuci. Tidak ada air, tidak ada tanah. Nah, orang ini ketika waktu sholat datang, dia tetap wajib sholat. Ini Masya Allah ya, sholat itu apapun keadaan tetap wajib. Selama akal masih ada, tetap wajib. Ya, mungkin itu diantara hikmah kenapa Nabi kita langsung menjemputnya ke langit sana. Jadi sholat tetap wajib. Walaupun seseorang, entah di mana dia hidup, tidak ada air, tidak ada tanah untuk tayamum,
tetapi tetap wajib sholat. Nah, akan tetapi nanti ketika dia mendapati air, hujan turun, atau dia melihat tanah, itu wajib mengulang sholatnya atau wajib mengqadha sholat. Nah, ketika kita melihat imam kita sedang dalam keadaan ini, dia sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, kita tidak usah menjadi makmum kepada imam tersebut. Karena tidak akan sah. Kenapa? Karena imam itu akan mengqadha nanti. Tentu yang ketiga adalah Ustaz, apa Ustaz? ya Kalau imam sama makmumnya sama-sama fakidut tahurain gimana Ustaz? sholat sendirian, munfarid. Oh, Tidak boleh saling jadi imam antara mereka. Munfarid. Imamnya bukan seorang makmum, jadi ya, tentu yang kita jadikan imam adalah ya imam ya, bukan orang yang sedang menjadi makmum, bukan orang yang sedang menjadi makmum. Baik. Ya, atau kalau kita pindahkan ke pembahasan lain, ya yang dinikahi oleh perempuan ya laki-laki, maksudnya pasangannya laki-laki sebagai imam, tidak menikah sesama makmum, perempuan sesama perempuan. Jadi tidak menjadikan orang yang sedang menjadi makmum sebagai imam. Adapun kalau dia mantan makmum, artinya dia masbuk, kemudian dia setelah imam salam dia berdiri menyempurnakan sisa sholatnya, maka dia boleh dijadikan sebagai imam. Karena dia sudah merdeka sendirinya. Dia sekarang sudah nggak berjamaah, sedang nggak jadi makmum lagi. Karena kan makmum itu sudah selesai ketika imam salam. Tayyib. Jadi pastikan kita lagi safar, kadang-kadang kita lihat dua orang yang sedang sholat, ya. Pastikan mana imam, mana makmum. Lalu yang keempat, makmum itu tidaklah seorang yang ummi. Afwan, imam tidaklah seorang yang ummi. Apa itu ummi? Secara bahasa kan la yaqra wa la yaktub, tidak membaca, tidak bisa nulis. Hanya saja dalam bab ini pengertian ummi adalah orang yang tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya. Ya, syarat Al-Fatihah yang kita bahas kemarin itu ada yang kurang dari beliau. Dia nggak bisa menyempurnakan tajwidnya, dia nggak bisa tidak bagus tasydidnya. Jadi kalau makmum lebih bagus Al-Fatihahnya daripada si imam, maka tidak boleh dan tidak sah sholat kita di belakang imam tersebut. Jadi makna ummi selagi sini orang yang tidak bagus bacaan Al-Fatihah. Adapun sesama awam, sesama ummi, maka tidak masalah. Yang tidak sah di sini adalah kalau makmum itu lebih bagus bacaannya. Dalilnya apa? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fal ya ummakum akraukum. Dan jadilah imam di antara kalian itu orang yang paling akra, yang paling qari di antara kalian. Nah, ketika kita menyelisih perintah Nabi tersebut, justru kita mengedepankan orang yang tidak bagus qiraah bacaannya, dan yang bagus diletakkan jadi imam, maka tidak sah sholat orang yang jadi makmum tersebut, yang mana lebih bagus bacaannya dibanding imam. Lalu, ini yang nomor 5, berkaitan dengan tempat sholat. Bahwasanya makmum tidak boleh lebih ke depan dibandingkan imam. Jadi patokan untuk menentukan apakah makmum lebih depan atau makmum di belakang imam itu patokannya tumit. Tumit. Jadi makna nomor 5 ini adalah maknanya adalah jangan sampai tumit makmum, ini tumit di ujung sini, tumit. Jangan sampai tumit makmum berada di depan tumit imam. Ini tumit. Adapun sejajar dengan imam,
sejajar ini masih sah, tapi makruh ya, makruh nih. Sejajar ini makruh. Maka yang lebih sunnah adalah kita berada di samping kanan imam ya, dan agak ke belakang ya, agak ke belakang. Baik. Jadi syaratnya adalah jangan sampai tumit makmum lebih ke depan dibandingkan tumit imam. Jadi patokannya tumit bukan jari. Seandainya tumit makmum sudah berada di belakang imam, tetapi karena makmum ini Peter Crouch, orang yang tinggi sekali, jadi jarinya di depan jari imamnya, maka ini tidak masalah. Karena patokan itu tumit, bukan jari. Baik. Nah, eh ya, jadi perhatikan ketika nanti kita sholat berdua, ketika sholat berdua aja perhatikan syarat ini. Lalu yang nomor 6, makmum tentunya harus tahu gerak-gerik imamnya. Oh, ini imam lagi ruku', imam lagi i'tidal. Makmum harus mengetahui itu. Maka dari itulah ketika kita datang terlambat ke masjid contohnya, dan kita menemui orang yang sedang sholat sendirian, nah, karena itulah kita memberitahukan dia, bisa dengan menepuk pundaknya contohnya, untuk memberitahu imam itu agar dia mengeraskan suara ketika pindah-pindah dari gerakan ke gerakan berikutnya. Memang secara hadis ini nggak ada dalilnya, menepuk pundak ini nggak ada dalilnya. Cuma dia masuk ke kaidah mala yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Maksudnya tidak mungkin sah kita mengetahui gerakan imam kecuali dengan cara mendengar imam. Dan tidak akan terdengar oleh kita suara imam kalau kita nggak memberitahu dia. Walaupun sah ya, tadi kita katakan dia sudah di masjid sedang sholat sendirian. Lalu kita datang dan langsung takbir di belakang dia tanpa memberitahu dia. Sudah sah itu. Karena tadi kan kita katakan tidak wajib bagi imam meniatkan diri sebagai imam. Walaupun dia nggak tahu bahwasanya dia sedang dijadikan imam, kita sebagai makmum tetap sah sholat kita selama kita meniatkan diri sebagai makmum. Nah, untuk mengetahui perpindahan imam tadi, mungkin nanti banyak orang di belakang sana, maka kita tepuk pundaknya atau beritahu dia bahwa kita sedang menjadikan dia sebagai imam agar dia mengeraskan suaranya. Supaya kita jadi taib. Ini ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan ini, ikhwan dan akhwat, terutama bagi perempuan. Contohnya di lantai 2, perempuan lagi sholat di sini, imam di sini. Tiba ini ada sekat pastinya biasanya. Allahu Akbar, mati listrik sehingga tidak terdengar apapun sampai ke atas sini. Maka kalau tetap ngikutin imam itu tidak sah. Jadi apa sikap ibu-ibu ketika terjadi keadaan ini? Ketika sudah tidak diketahui lagi, imam ini ngapain ya? Imam ngapain ya? Maka pisahkan diri dari imam. Artinya selesaikan sholat sendirian. Yang dinamakan dengan mufaroqah. Misalkan baru 2 rakaat maghrib nih, mati listrik. Sehingga tidak terdengar suara mikrofon ke atas. Dan juga suara imam kecil banget, nggak terdengar. Nah, maka sisa 1 rakaat itu kerjakan sendirian. Dengan meniatkan diri untuk memisahkan diri dari imam. Nah, baik yang lantai 2, ataupun mungkin ya apapun kondisinya lah. Ketika kita sudah tidak bisa lagi mengetahui gerak-gerik imam, itu kita wajib segera memisahkan diri dari imam. Nah, mungkin ada pertanyaan nanti. Cara mengetahuinya gimana? Kita lanjutkan dulu. Nah, yang namanya berjamaah tentu dia harus live ya, offline. Tidak online. Ini Anda nggak bisa jadi imam. Kalau kita realisasikan nazar kita tadi, Anda nggak bisa jadi imam di sini karena kita online.
tidak berkumpul di satu tempat yang sama. Maka dari itu ini patokannya. Tentu tempat kita sholat kadang-kadang masjid ya. Imam dan makmum sama-sama di dalam masjid. Maka sah. Atau kadang-kadang kita di luar masjid, baik itu di rumah, di lapangan, maka sah selama apa? Selama jarak maksimal kita adalah sekitar 150 meter ya. Jarak maksimal antara makmum ke imam. Jadi misalkan kita berdua nih sholat sama teman kita di luar masjid, baik di lapangan mungkin di rumah. Nah, jarak maksimal antara kita dengan dia itu harus maksimal 150 meter kurang lebih. Tayyib. Nomor 8. Nah, nih. Ini pengulangan saja bahwasanya syarat sah berjamaah adalah makmum harus meniatkan diri untuk mengikuti imam atau niat salat berjamaah. Usolli fardhal maghrib jama'atan atau usolli fardhal maghrib ma'muman. Yang kesembilan, rangkaian atau bentuk salat itu sama. Artinya rakaat pertama, rakaat kedua, bentuk gerakan imam sama makmum sama. Walaupun niatnya berbeda, walaupun jumlah rakaatnya berbeda. Contoh, subuh sama zuhur. Bentuknya sama ya, sama-sama ada berdiri, sama-sama ada Al-Fatihah, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk antara dua sujud, itu maksudnya. Rukunnya sama gitu. Walaupun niatnya berbeda, walaupun jumlah rakaatnya berbeda, ini tetap sah. Jadi seandainya seseorang terlambat bangun jam 12 siang ke masjid, orang sholat zuhur, sedangkan dia mengqadha subuh, maka sah. Walaupun mungkin afdalnya adalah zuhur dulu, baru nanti diqadha subuh. Tapi seandainya dia paksakan mengqadha subuh, tetap sah. Ataupun imamnya sedang sholat wajib, sholat sunnah. Terus si makmum datang sholat wajib. Kebanyakan terjadi, kita udah selesai sholat, kita sholat sunnah, tiba-tiba datang orang lain, nempuk pundak kita, dia mau sholat wajib. Kan ini sah juga. Karena rukunnya masih sama, sama-sama ada iftitah, sama-sama ada Al-Fatihah, dan sampai akhirnya. Walaupun niat kita berbeda, walaupun status sholat kita berbeda. Yang ke-10 adalah tidak boleh menyelisih imam dalam perkara sunnah yang mana perselisihannya sangat jelas sekali. Ini contohnya adalah imam tasyahud terus kita tidak mau, melainkan kita berdiri. Atau imam sujud tilawah Allahu Akbar, terus kita nggak mau ikut bersama imam, kita berdiri aja. Atau kebalikan, kita baca ayat tilawah, kita sujud, sedangkan imam nggak sujud. Nah, maka ini batal. Karena kan jelas sekali ini perselisihannya, menyelisih imamnya jelas sekali. Atau juga kita lagi tasyahud tasyahud sama imam. Terus imam sujud sahwi, kita duduk, imam sujud sahwi, dan makmum tadi nggak mau sujud sahwi bersama imam. Maka batal sholatmu wahai makmum, karena mencolok sekali ini perselisihan. Atau kebalikannya, kita sujud sahwi sendirian, sedangkan imam tidak tasyahud aja imamnya, maka batal sholat kita. Kenapa? Karena ini perkara yang perselisihannya jelas banget. Adapun sunnah-sunnah yang tidak jelas perselisihannya seperti kunut ya, kita masih sama-sama i'tidal, masih sama-sama berdiri bersama imam. Imam kunut, kita tidak, contohnya kita. Maka ini enggak batal. Karena tidak, karena kan enggak nampak perselisihannya.
Dan terakhir adalah mengikuti imam. Afwan, suara agak besar karena sedang berjuang melawan batuk yang mau datang. Yang ke-11, mengikuti imam. Apa artinya ngikutin? Ngikutin artinya tidak mendahului dan tidak terlambat dari imam. Tidak mendahului dan tidak terlambat, banyak sekali terlambatnya. Jadi yang namanya mendahului, yang namanya ngikutin, ya imam bergerak, kita bergerak. Imam pindah, kita berpindah. Tidak mendahului, tidak juga terlambat dengan keterlambatan yang banyak sekali. Itu yang dinamakan dengan mengikuti. Ini sedikit penjelasan tambahan. Kok kita 17 ya? Banyak. Biasanya 15. Biasanya 16 kayaknya maksimal. Sama-sama di masjid, itu sah di mana? Nah, ini 4 keadaan. Imam dan makmum sama-sama di masjid, atau sama-sama di luar masjid, atau imam di masjid, makmum di luar, kebalikan. Makmum di dalam masjid, imam di luar masjid. Ini kan ada 4 kemungkinan keadaan kita bersama imam. Kalau kita sama-sama imam itu di dalam masjid berdua, maka itu sah. Ini mihrab, ini masjid. Imam di sini, itu kita mau dimanapun, mau di dekat pintu masuk di sini, dekat jendela di sini, di ujung masjid. Kita berdua aja nih sama imam nih, berdua sama imam. Di belakang masjid kita sholat, itu sah. Selama kita dikumpulkan oleh satu masjid yang sama. Di mana? Nah, dengan syarat yang tadi, kita bisa mengetahui gerak-geri imam, pakai syarat-syarat yang tadi. Kita meyakini bahwasanya imam masih sah sholatnya dan tidak wajib mengqadha. Dimanapun kita berada, tetap. Atau lantainya ada 2 lantai. Imam lantai pertama, kita lantai kedua. Maka tetap sah. Adapun selama kita tidak di ya, misalkan ini kamar ya, kamar garim, kamar takmir. Selama kita nggak dalam kamar, maka sah. Artinya selama kita bisa terkoneksi badan kita dengan imam, tidak ada penghalang dari imam, maka sah. Jangan dalam kamar, mentang-mentang kita takmir, jangan di sana. Taib. Siapa itu yang buka mic? Ya. Ustaz, apakah teras masjid termasuk masjid, Ustaz? Ini kembali kepada wakaf. Bahwasanya pengertian masjid adalah ma wuqifa lis-shalah. Tempat yang diwakafkan untuk sholat. Jadi kalau si wakif, orang yang mewakafkan itu menyatakan atau ada tertulis di surat wakafnya bahwasanya wakaf ini batasnya sampai sini, mencakup teras masjid contohnya, maka itu mengambil hukum masjid walaupun dia teras. Dikembali ke nggak bisa pastikan, berarti kembali ke wakif sendiri ya. Mesti kita tanya, berarti kita tanya takmir masjidnya barangkali. Oh, ini wakafnya sampai mana, Pak? Kalau dia jawab, oh ini wakafnya semua ini, Pak. Cuma dindingnya kita bikin dari sini dindingnya. Tetapi sebenarnya teras ini termasuk tanah wakaf untuk masjid ini, katanya begitu ya. Ini mengambil hukum masjid, teras-teras ini. Maka kita boleh tahiyatul masjid di sini, saya i'tikaf di sini. Allahu a'lam. Kalau kita sama-sama di luar masjid, maka sah selama jarak maksimal kita 150 meter seperti yang Anda bilang tadi. Keadaan ketiga, imam di dalam masjid, sedangkan makmum di luar masjid.
Imam di dalam masjid, sedangkan makmum di luar masjid. Kalau softnya bersambung, artinya soft, nyambung sampai ke makmum yang di sini ya, maka tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Sah sholat si makmum. Tetapi kalau soft itu tidak bersambung, ya tadi contohnya ini, afwan, kita ini gambarnya. Ini imam di sini, ini makmum di sini. Dan yang sholat cuma mereka berdua saja. Ya, entah apa masalah antara mereka, kenapa makmum nggak masuk masjid. Lalu apakah sah? Nah, sah kalau jarak mereka 150 meter. Dihitung dari mana jaraknya? Dihitung dari makmum ke ujung masjid saja. Bukan dari makmum ke imam. Tapi dari makmum ke masjidnya. Kalau jaraknya 150 meter maksimal, maka sholat makmum sah. Tetapi kalau jaraknya lebih dari itu, ya tidak sah sholat si makmum. Yang nomor 4 ini hampir sama dengan rincian yang nomor 3. Wallahu a'lam. Seperti bisa kita ukur masing-masing. Ini nanti bergantung kita di mana sholatnya. Jadi kalau di luar masjid, misalkan di lapangan, itu selama soft itu nyambung, itu tidak ada masalah. Soft di film Muhammad Al-Fatih ketika mimpin jemaahnya, tidak ada masalah. Selama makmum bisa mengetahui gerakan-gerakan imam. Ini rincian kayaknya akan mengambil waktu ini. Tapi tidak apa-apa ya. Kalau misalkan sambil lewat rincian. Nah, coba. Ketika makmum menyelisih imam. Nah, ini berkaitan dengan syarat yang nomor 11 tadi, ikhwan. Makna menyelisih, makna mengikuti adalah tidak mendahului dan tidak terlambat dari imam. Lalu muncul pertanyaan, emangnya apa akibatnya Ustaz ketika makmum tidak ngikutin imam? Artinya dia menyelisih imam, maka bisa kita katakan seperti berikut. Kalau makmum itu mendahului, anggaplah mendahului sekarang, mendahului imam dengan satu rukun. Seperti imam masih berdiri, makmum sudah ruku' dan i'tidal. Yang awalnya makmumnya berdiri, makmumnya awalnya berdiri, imam berdiri, terus si makmum ruku' duluan, kemudian i'tidal. Berarti makmum telah mendahului imam satu rukun ya. Maka hukumnya apa? Sengaja, maka berdosa pastinya. Itulah yang Nabi larang dan Nabi ancam sahabatnya, nanti wajah kalian dirubah menjadi wajah himar, wajah keledai. Ya, keledai. Dan ternyata itu tidak membatalkan sholat ya. Nah, jadi tidak semua yang mengakibatkan dosa itu membatalkan sholat. Masih sah sholat. Tapi kalau dia ada uzur, misalkan dia nggak sengaja, dia kira imam sudah ruku, terus dia ruku duluan, ada uzur, nggak sengaja, maka ini tidak ada masalah. Tidak berdosa dan tentunya sholat tetap. Tetapi kalau orang tadi mendahului imam 2 rukun, ini sudah kita jabarkan sebelumnya di bab pembatal sholat. Kalau dia mendahului 2 rukun dengan sengaja, maka berdosa dan batal sholatnya. Kita contohkan dulu. Mereka berdua lagi berdiri, lagi baca Al-Fatihah, terus si makmum ruku duluan, i'tidal duluan. Ketika si makmum bergerak menuju sujud dan imam masih baca Al-Fatihah, ketika itulah batal sholat si makmum. Tapi kalau dia nggak sengaja, ada uzur, mungkin dia mendengar suara orang lain takbir-takbir, nipu-nipu, sehingga dia ngira itu imamnya, atau dia dengar dari masjid lain. Maka nggak berdosa kalau dia mendahului imam dengan 2 rukun dan juga sholatnya tidak
tidak batal sholat. Tetapi mendahului lebih dari 2 rukun, 3 rukun contohnya ya, berdosa ya seperti yang tadi. Awalnya berdiri, imam berdiri juga, terus dia ruku, i'tidal, dan dia sujud. Ini kan sudah 3 rukun. Maka kalau itu sengaja pastinya berdosa dan sholat batal. Dengan dia bergerak ke rukun yang ketiga, yakni yang ke sujud, itu sudah batal. Apakah dia berdosa? Berdosa, kemudian sholatnya batal. Tetapi kalau dia nggak sengaja, artinya ada uzur. Pernah kita sampaikan kemarin uzurnya apa? Yaitu lambatnya dia membaca Al-Fatihah. Maka dia diberikan uzur, diberikan waktu sampai ada uzur. Ya, jadi orang ini gambarannya adalah awalnya sama-sama berdiri bersama imam. Kemudian imam sudah ruku, dia masih berdiri aja. Imam i'tidal, dia masih berdiri baca Al-Fatihah karena lambat bacaan, gagap. Nah, imam sudah sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi. Sedangkan dia masih berdiri baca Al-Fatihah. Ini masih uzur nih, masih uzur. Nah, ketika imam selesai dari sujud yang kedua, menuju rakaat yang kedua, berarti imam berdiri lagi nih ya. Maka si makmum yang masih belum kelar dari Al-Fatihah tadi punya 2 pilihan. Pertama, ente tetap bersama imam, masih berjamaah, berarti masih sah sholatnya. Berarti ente sudah ketinggalan satu lap, satu putaran. Kalau masih mau bergabung bersama kami, kata imamnya, silakan, ahlan wa sahlan, masih boleh. Jadi nanti ente setelah kami salam, kata imamnya gitu, harus nambah 1 rakaat. Atau pilihan kedua, kayaknya kayak gini tiap rakaat ini katanya. Pasti kayak gini tiap rakaat. Saya terlambat dan imam sudah di rakaat berikutnya. Ya udah. Pilihan keduanya adalah ya silahkan Anda melanjutkan sholat sendirian dengan cara memisahkan diri dari imam. Wallahu a'lam. Lalu pembahasan ketiga tentang berjamaah adalah gambaran sholat berjamaah. Ini insya Allah mudah. Katanya ada 9 gambaran sholat berjamaah. 5 diantaranya sah dan 4 diantaranya tidak sah. Sah kalau imamnya laki-laki, makmum juga laki-laki. Imam laki-laki, makmum perempuan. Imam laki-laki, makmum khunsa. Jadi khunsa itu para ikhwan akhwat, itu orang yang terlahir dengan 2 kemaluan. Jadi ada padanya kemaluan laki-laki sekaligus kemaluan perempuan. Jadi ada 2 kemungkinan dia bisa jadi laki-laki atau jadi perempuan. Tergantung mana yang mimpi basah duluan. Kalau mimpi basah atau mania keluar duluan dari, kalau nggak salah gitu patokannya, dari kemaluan laki-laki berarti nanti dihukumi laki-laki. Kalau haid duluan berarti contohnya keluar darah haid dulu, jadi dia nanti dihukumi perempuan. Wallahu a'lam. Kalau dia jadi imam sah asalkan makmumnya perempuan. Karena khunsa itu lebih tinggi daripada perempuan. Kalau perempuan ini pasti perempuan. Artinya dia 100% perempuan. Khunsa ini kan ada 2 kemungkinan. Laki-laki atau perempuan. Nah, kalau dia perempuan, maka sholat sesama perempuan juga sah. Kalau seandainya dia laki-laki,
Nah, maka berarti kembali ke gambaran yang nomor 2 ini. Seandainya dia perempuan berarti sah juga, karena perempuan sama perempuan sholatnya sah. Dan tidak sah pada 5 gambaran kalau imamnya perempuan, makmum laki-laki. Imam khunsa, makmum laki-laki. Tidak sah. Jadi dia masih muskil, masih nggak jelas mana nih yang bekerja duluan alat kelaminnya. Ini masih khunsa statusnya. Tidak sah karena ada kemungkinan dia perempuan. Masuk ke gambaran pertama bahwasanya imam perempuan tidak bisa laki-laki jadi makmum di belakangnya. Tidak sah kalau imamnya perempuan dan makmumnya khunsa. Loh, kenapa Ustaz? Karena ada kemungkinan dia laki-laki. Sedangkan tidak sah sholat laki-laki di belakang perempuan. Kembali ke yang pertama tadi. Dan sesama khunsa juga nggak bisa berjamaah. Karena ada kemungkinan khunsa yang imam ini adalah perempuan. Dan ada kemungkinan khunsa yang makmum adalah laki-laki. Berarti kembali ke gambaran ini. Nah, ini ya. Jadi standarnya adalah sah selama si imam lebih tinggi derajatnya daripada makmum. Yakni seperti apa? Ini kan laki-laki lebih tinggi dibandingkan mereka semua, ya. Baik secara yakin ataupun secara perkiraan. Atau sama derajatnya, sesama laki-laki, sesama perempuan. Tapi seandainya imam lebih rendah seperti ini, maka tidak sah sholat. Ini mohon maaf menyertakan gambar. Ini contoh orang yang punya 2 kemaluan. Nah, sudah lihat? Sebentar aja ya. Nah, alhamdulillah kita selesai dari sholat berjamaah. Sebelum kita masuk ke berikutnya, ada pertanyaan nggak? Ustaz. Saya ini Ustaz. Ya. Ustaz. Ya. Begini, bagaimana sikap seseorang makmum perempuan jika bacaannya lebih bagus dari imamnya laki-laki, Ustaz? Apa kita memutuskan sholat sendiri atau kita tetap mengikuti imam? Yang bagus di situ, yang syarat yang kita bahas barusan itu adalah Al-Fatihah doang, Bu. Oh, ya. Jadi Untuk Al-Fatihahnya juga gitu. apa, Bu? Al-Fatihah makmum perempuan tersebut lebih bagus dari imam Al-Fatihahnya imam laki-laki. Itu bagaimana sikap perempuan itu, apa harus tetap bermakmum atau mendirikan sholat sendiri? Sendirian. Oh, gitu. Demi kesahan, demi sahnya sholat kita. Banyak. Jadi tadi berlaku cuma untuk Al-Fatihah saja. Jadi kalau Al-Fatihah sudah aman, sudah bagus, walaupun surat pendeknya mungkin qiraah sab'ah, belepotan, maka tidak masalah. Selama Al-Fatihahnya aman. Ya, ada pertanyaan. Terkait mengulang sholat, apabila kita di posisi safar atau sedang healing, dan qadarullah baju yang kita pakai kotor, karena ingin sholat di awal waktu, akhirnya kita sholat. Nah, pas pulang, apakah kita ngulang lagi? Oh gitu. Kotor, kalau kotor doang, jadi kotor beda dengan najis. Kalau kotor doang berarti sholat tetap sah. Kalau kotor karena tanah, karena debu, dan lain sebagainya, maka tetap sah sholat kita. Sah sholat kita. Tetap sah sholatnya ya. Artinya kalau sudah sah tidak perlu diulang. Tidak wajib diulang. Seandainya mau diulang, tadi seperti pertanyaannya adalah, anggaplah ini kotor ya, bukan najis seperti teks pertanyaan di sini. Jadi bajunya kotor, merasa kurang sempurna ketika safar tersebut sholatnya. Ketika pulang ke rumah, terus dia ngulang lagi. Apakah itu haram? Bergantung tadi Ustaz.
apakah mengulang secara berjamaah atau sendirian. Kalau berjamaah, ya tidak haram, sunnah. Tapi kalau sendirian mengulangnya, ini munfarid, maka haram. Jadi mengulang sholat tadi, baik tadi kita sholat berjamaah ataupun sendirian, itu mengulangnya tetap sunnah dengan syarat secara berjamaah. Allahu a'lam. Fadhal Ustaz Kendi. Izin bertanya Ustaz Naam. terkait hukum sholat berjamaah di dalam mazhab Syafi'i itu apa ya Ustaz? Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Sholat berjamaah dalam mazhab kita hukumnya adalah eh dia ada 3 pendapat, tapi pendapat yang paling kuat, Ana mau pastikan dulu ya. Mohon bersabar. Sholat berjamaah sholat- kalau ketika sholat Jumat pastinya fardu ain. Ketika Jumatan fardu ain. Adapun yang 5 waktu contohnya, ya 5 waktu lah ya. Maka hukumnya adalah kalau nggak salah ini fardu kifayah. Fardu kifayah. Nah Ustaz, jazakallah khair. Oh ya, Ana agak ragu apakah fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Tapi antara dua itu. Ada pendapat fardu ain, tapi ini di mazhab kita tidak dikuatkan. Ini Ana agak ragu-ragu apakah fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Nanti Ana coba cek lagi. Ustaz, Ya. eh, apakah sholat Isya Ustaz, sunnahnya itu ditakhirkan atau ikut jamaah di masjid itu lebih baik Ustaz? Eh, dalam mazhab Syafi'i tetap sholat di awal waktu lebih utama. Walaupun memang di sebagian kesempatan Nabi SAW mengakhirkan Isya atau pernah ingin memerintahkan sahabat mengakhirkan Isya. Maka tetap di mazhab kita itu yang afdal tetap sholat di awal waktunya. Dan mereka memaknai hadis itu adalah bahwasanya yang kebanyakan yang Nabi lakukan adalah sholat di awal waktunya. Jadi bisa kita kesimpulan kalau sekali-sekali tidak apa-apa. Tapi tetap pendapat yang dipegang dalam mazhab kita aslinya lebih utama di awal waktu. Karena kan itu yang sering Nabi kerjakan. Menurut mazhab kita. Afwan, Ustaz. Mau tanya Ustaz, Iya, Ibu. kalau perempuan itu ahsannya itu sholat di rumah atau sholat ke masjid Ustaz? Itu Ustaz. Iya, aduh. Mana? Ah, kalau dia perempuan itu, tapi yang jelas tidak ada larangan dan tidak masalah kalau perempuan di masjid. La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan larang perempuan datang ke masjid nih. Mana yang afdal? Allahu a'lam. Kalau bergantung keadaan seperti
kalau perempuan ini cantik sekali, kemudian masih muda contohnya, dan jika hadir ke masjid akan menimbulkan yakni detak jantung laki-laki lain agak kencang, artinya fitnah gitu. Maka lebih utama di rumah. Jadi jika aman dari fitnah, tidak apa-apa di masjid. Intinya insya Allah tidak akan ada yang suka sama saya, ya. Dan pakaiannya biasa-biasa saja, dan insya Allah tidak akan menyebabkan apa-apa gitu kan di masjid, untuk mendapatkan pahala jemaah serta keutamaan tempat sholat ininya masjid. Tapi kalau sampai menyebabkan fitnah, begitu juga i'tikaf sebenarnya. Di pembahasan i'tikaf itu perempuan yang zatu mansibin, yang punya jabatan, wa zatu jamalin, yang cantik dan berpotensi untuk menimbulkan godaan bagi laki-laki, maka lebih utama perempuan itu di rumahnya daripada i'tikaf di masjid. Wallahu alam. Jadi mungkin itu bergantung keadaan. Kalau rasanya saya aman, karena kadang-kadang ada malahan orang yang janjian di masjid. Maka jika aman dari fitnah, maka tidak apa-apa di masjid. Tapi kalau dikhawatirkan ada fitnah, maka lebih utama di rumah. Fitnah itu bukan tuduhan, maksudnya fitnah itu ujian dalam agama kita. Wallahu Ustaz. a'lam. Wallahu Ya, a'lam. Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Tapi kadang itu gini, kalau terlalu ini sering-sering itu ke masjid, terus ada laki-laki kok kayaknya kurang enak gitu loh, Ustaz. Kalau nggak pas ada kajian atau nggak apa itu kadang kayaknya kurang enak walaupun sudah tua gitu. Gimana? Kurang, maksudnya kurang afdol gimana? Kalau pulang misalnya bareng-bareng terus ada laki-laki gitu kayaknya kurang srek gitu, Pak. Kalau jauh itu, kalau dekat mungkin ya udah bebas gitu. Kalau jauh itu mungkin pulangnya bareng-bareng gitu rasanya kok kurang enak gitu. Oh, iya. Ya, berarti kembali ke yang tadi. Kalau kayak gitu berarti kita merasa tidak enak pulang bareng laki-laki, berarti di rumah aja. Kayak gitu kan. Lebih utama di rumah berarti. Ya Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Ustadz mau nanya, Ustadz. Tafadhol. Ini masalah iadah tadi, itu Ustadz bilang yang kalau berjamaah, Ustadz. Iya, boleh. Iadah yang berjamaah. Iya. Kalau misalnya kita sholat Jumat, terus kita yakin tadi imam baca Fatihahnya kayaknya salah, sholat Jumat. Itu ya ada apa qada, Ustadz namanya. Kita sholat lagi ya zuhur. Itu ya ada kan kalau sendiri atau cari jamaah gitu, Ustadz. Sholat zuhur jamaah atau gimana, Ustadz? Iya. Itu kalau sendiri itu. Iya kadang kayaknya yakin nih Fatihahnya itu ada yang salah gitu, satu. Nah, terus kita sholat zuhur itu jatuhnya ya ada atau cari kawan bermakmum jadi ya ada, atau kalau sendiri itu qada atau ya ada, Ustadz? Iya. Kalau begitu keadaannya, ada tadi sholat imamnya yang tidak betul baca Al-Fatihah, atau bahkan mungkin ada rukun yang tertinggal ketika khutbah, maka ketika kita zuhur itu apa ya, qada, dibilang qada enggak juga, Ustaz. Karena masih di waktunya itu. Ya, adaan itulah yang adaan kita. Ketika kita memang begitu ya, ketika kita mendapati imam atau khatib tadi kurang rukun khutbahnya, maka kita mengulang zuhur lagi. Karena tadi Jumatan nggak sah. Maka ketika kita mengulang sholat yang awalnya belum sah dan kita ulang lagi dari awal, maka itu tidak masalah, walaupun sendirian tidak masalah. Yang disyaratkan berjamaah tadi adalah kalau sholat pertama sudah sah, terus kita mau ngulang lagi, maka itu yang diwajibkan secara berjamaah. Wallahu a'lam. Tapi namanya iya ada, Ustadz. Yang tadi sendiri. Enggak, itu adaan aja, udah adaan gitu, Ustadz.
Kalau dalam ilmu usul fikih itu i'adah. Adaan. Tapi kalau fikih adaan itu ada. Tapi kalau usul fikih itu pengulangan i'adah. Karena makna pengulangan dalam ilmu usul fikih adalah mengulang ibadah yang tadinya belum sah terus kita ulang lagi. Sedangkan makna fikih adalah makna ngulang ketika bahas bab fikih, mengulang ibadah yang sudah sah kemudian kita ulang lagi. Iya. Maka kalau kita bawakan ke bab fikihnya itu adaan karena masih di waktunya, zuhur di Iya. waktunya. Wallahu a'lam. Oh iya. Tadi Sama gimana? juga seperti Ya. Seperti apa? sama juga kalau katanya kalau di pesawat atau di kereta karena kita nggak bisa tayamum juga nggak bawa tanah karena Iya. juga nggak ada yang Ustaz bilang dari mazhab lain dari asalnya dari bumi, tapi tetap kita kalau udah masuk waktu sholat tetap ingat gitu Ustaz, dan sholat iya. saat sedapatnya. Nah nanti di rumah kita ya ada itu tadi tetap ada kalau masih masuk berarti ada. Kalau udah lewat kodoan. Iya, iya. Gitu, kalau udah lewat gitu. Nah, Ustaz. iya betul, Masya Allah. Itu karena yang tadi itu namanya sholat dihormatil waktu, menghormati waktu. Ya. Barakallahu fikum. Ya, Ustaz, betul. Bab berikutnya kita bahas selama 1/4 jam insyaallah tentang sholat musafir. Ya, dia jamak qasar sebenarnya, tapi di beberapa kitab fikih biasanya disebut dengan sholatul musafir ya. Karena biasanya dua hal ini dilakukan ketika safar. Intinya kita sedang bahas jamak sama qadha. Jamak yakninya mengumpulkan dua sholat di satu waktu yang sama. Sedangkan qasar adalah memangkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan yang bisa dijamak cuma zuhur sama asar dan maghrib sama isya. Asar sama maghrib nggak bisa dijamak. Kemudian yang bisa diqasar cuma zuhur, asar, isya saja. Adapun subuh sama maghrib tidak bisa diqasar. Pembahasannya adalah jamak ada dua macam, takdim sama takhir. Takdim yakninya mengerjakan zuhur asar di waktu zuhur, maghrib isya di waktu isya. Takhir kebalikannya, yaitu kita tunda di waktu yang berikutnya. Sedangkan sebabnya jamak itu ada 3 sebabnya. Apa aja yang membolehkan kita menjamak, maksudnya begitu. Safar, kemudian hujan, dan karena sakit. Ketika safar kita boleh jamak apa aja, takdim sama takhir silahkan. Ketika hujan cuma takdim saja. Ketika sakit, yakni sakit yang membuat kita susah untuk mengerjakan sholat di masing-masing waktunya. Maka takdim boleh, takhir juga boleh. Sedangkan syaratnya akan kita bahas sebentar lagi. Ataupun qasar, maka sebabnya cuma siji tok, satu aja, yakni safar. Tidak bisa qasar ketika hujan, tidak bisa qasar ketika sakit juga nggak bisa. Dan syaratnya akan kita bahas sebentar lagi. Baik safar ketika qasar ataupun safar ketika menjamak, ini syaratnya sama, yakni minimal harus 84 kilo kurang lebih. Ini mukaddimah untuk jamak dan qasar. Sekarang kita bahas syaratnya. Jamak ada 7 syaratnya kalau kita mau jamak. Ada 4, afwan. Yang 7 itu qasar nanti. Kalau kita mau jamak takdim, mendahulukan asar ke waktu zuhur, mendahulukan isya ke waktu maghrib. Perhatikan 4 syarat berikut. Pertama, tertib berurutan. Zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Yang kedua adalah, perhatikan ini. Ini banyak yang luput, apalagi ketika jamak, ketika hujan itu. Kita kalau mau menjamak, kita harus niatkan untuk menjamak. Ketika kita sedang melakukan sholat yang pertama, artinya zuhur atau maghrib. Ketika kita sedang sholat zuhur dan kita mau menjamak asar, maka niatkan ketika kita sedang sholat,
Kapanpun itu, boleh di awal, boleh di akhir, atau di tengah-tengah sholat, silakan niatkan bahwa oh, niat dalam hati hadirkan saya mau menjamak asar sebentar lagi. Tapi kalau kita lupa, Assalamualaikum warahmatullah, baru teringat mau menjamak, nah, maka tidak bisa lagi. Harus mengerjakan asar di waktunya nanti. Karena kita lupa niat. Berkesinambungan artinya setelah zuhur segera laksanakan asar. Setelah maghrib segera laksanakan isya. Jangan jedanya jangan panjang-panjang. Untuk tayamum tidak apa-apa karena memang syaratnya begitu ya. Kita tidak bisa melakukan dua fardu ain dengan satu tayamum. Maka tidak masalah kalau terjeda disebabkan tayamum. Yang keempat, artinya apa? Berlanjutnya uzur. Misalkan nih jamak karena hujan ya. Ketika menjamak karena hujan itu diwajibkan hujan itu ada sampai kita mengucapkan takbiratul ihram untuk sholat yang kedua. Misal ketika kita menjamak maghrib sama isya, selesai kita maghrib, dan ketika kita takbiratul ihram untuk sholat isya, itu uzur, yakni sebabnya hujan. Dalam konteks ini hujan harus ada ketika kita takbiratul ihram isya, harus ada hujan, harus ada uzurnya. Maka seandainya kita telah salam dari maghrib, Assalamualaikum warahmatullah, sudah iqamat nih, kalau Allahu Akbar, sudah iqamat, sudah pada berdiri semuanya mau salat isya, ketika mau takbir hujan berhenti, maka tidak bisa lagi menjamak. Mesti dilakukan sholat itu di waktunya nanti. Jadi ini syarat nomor 4. Berlanjutnya uzur. Kalau mau jamak takhir, ini lebih mudah dan lebih simpel, lebih longgar. Pertama adalah niat. Tadi kalau kita mau jamak takdim, niatnya kapan? Ketika kita sedang sholat. Sedang zuhur, sedang maghrib, niatkan mau menjamak. Kalau kita mau jamak takhir, misalkan nih, maghrib jam 6 ya. Isya jam 7 contohnya. 7. Kita lagi safar atas mobil. Kayaknya susah kalau kita turun nih jam segini. Maka selama waktu maghrib masih ada, sejak jam ini sampai selama waktu maghrib masih ada nih, maka niatkanlah untuk menunda dan mengakhirkan maghrib ini ke waktu isya. Jadi ini waktu kita berniat. Selama waktu maghrib masih ada. Di sini dikatakan sampai tersisa waktu maghrib itu sekitar misalkan 3 menit. Jadi itulah batas terakhir waktu kita berniat agar kita enggak berdosa. Seandainya kita enggak meniatkan jamak di waktu-waktu ini, sehingga waktu maghrib sudah habis, sudah adzan isya, astagfirullah, kita belum niat jamak nih. Maka berdosa. Jadi faedah ketika kita meniatkan jamak takhir itu apa? Agar kita enggak berdosa. Kenapa? Karena kita telah mengeluarkan sholat dari waktunya. Kalau tanpa niat jamak itu kan berdosa kita. Tapi ketika kita meniatkan jamak maka aman. Jadi itu syaratnya. Yang pertama. Yang kedua adalah berlanjutnya uzur sampai kita selesai dari sholat yang kedua. Ini apa?
eh, ketika dua syarat terpenuhi, ini terpenuhi. Maghrib nih. Ini Isya. Nah, ketika kita meniatkan untuk memasukkan dan menggabungkan maghrib ke waktu Isya, sehingga terpenuhi kedua syarat. Kita maghrib dulu nih, Allahu Akbar. Setelah maghrib rampung, kita Isya. Allahu Akbar. Nah, ketika kedua dari sholat ini dilakukan ketika safar, artinya sampai selesai Isya, kita masih dalam keadaan safar. Maka masing-masing dari maghrib tadi dan Isya tadi ini tergolong adaan. Kita dianggap mengerjakannya di waktunya. Maghrib adaan, Isya adaan. Tetapi ikhwan akhwat, ketika kita sudah mencoba meniatkan untuk menjamak takhir maghrib menuju Isya, taib. Syarat pertama kita penuhi, kita sudah niat di sini. Masuk waktu Isya, kita sholat maghrib nih. Di tengah-tengah Isya, tiba-tiba kapal yang kita tunggangi sudah melabuh di dermaga. Berarti safar kita selesai. Dan kita sedang sholat di sini di atas kapal. Di rakaat ketiga sholat Isya. Berarti Isya belum rampung. Isya belum rampung nih. Nah, tetap lanjut Isya sampai akhir, sampai selesai. Isya tetap adaan karena di waktunya ya. Tetapi maghribnya terhitung qadha. Karena telah berakhir waktunya sebenarnya. Tetapi enggak masalah. Ini enggak berdosa. Ini hanya sebatas membedakan status maghribnya saja, gitu maksudnya. Kalau safarnya masih berlanjut sampai selesai Isya, maka maghrib qadha. Maka maghrib ada, Isya adaan. Tetapi ketika kita belum selesai dari Isya, terus sudah sampai ke lokasi tujuan, maka maghrib yang sudah kita kerjakan tadi sah juga, tetapi dia hanya apa? Namanya hanya berqadha, hitung qadha. Dan tidak ada dosa, enggak ada dosa. Selama kita sudah berniat, enggak ada dosa. Dan dia sah, enggak perlu lagi diulang. Qasar. Ada 7 syarat qasar. Pertama, safarnya harus jauh ya. Minimal 84 kilo untuk jarak pergi saja. Bukan pergi pulang. Ini pergi saja. Kemudian safarnya bukan safar yang terlarang. Jadi Ustazah tadi yang healing tadi boleh menjamak. Artinya safarnya mungkin safar wajib pergi haji. Silakan qasar ketika safar. Safar yang sunnah seperti contohnya ya niat untuk menyampaikan sedekah di jarak yang jauh gitu ya. Silakan. Safarnya mubah boleh seperti healing, tamasya. Hatta safar yang makruh pun dibolehkan mengqasar. Apa safar yang makruh? Safar sendirian. Atau safar untuk menjual kafan. Karena menjual kafan hukumnya makruh. Maka safar untuk menjual kafan juga hukumnya makruh. Tapi masih boleh diqadha. Masih boleh diqasar salatnya. Yang enggak boleh qasar itu kalau safar maksiat, safar haram. Apa contohnya? Safar untuk menemui perempuan berzina di sana. Safar untuk curi. Safar merantau untuk menjadi perampok. Maka enggak boleh mengqasar ketika safar karena haram. Terus harus tahu, harus ngaji dulu bahwasanya ada syariat qasar di agama kita. Jadi dia enggak sekadar ikut-ikutan. Nampak orang sholat 2 rakaat zuhur, dia 2 rakaat juga. Ditanya, kenapa engkau 2 rakaat? Ya, saya lihat orang itu 2 rakaat, saya juga 2 rakaat.
Jadi karena ikut-ikutan aja tidak sah. Yang keempat, ini beda dengan niat jamak tadi, ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu. Kalau mau qasar itu harus niat mengqasar itu harus kudu mesti di ketika takbiratul ihram. Beda dengan yang tadi, ketika kita mau menjamak takdim, bebas. Ketika takbir boleh, ketika baca Al-Fatihah boleh, ketika rakaat kedua boleh niat menjamak takdim, bahkan ketika sebelum salam pun masih boleh menjamak takdim. Tapi kalau mengqasar itu harus ketika takbiratul ihram. Sholli fardhu zuhri qasran. Atau bahkan 5 niatnya. Usolli fardhu zuhri ma'muman qasran. Kalau kita mau baru teringat, ketika baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Lagi safar nih, qasar bisa lagi. Cara berikutnya, yang nomor 5 adalah tentu sholat yang diqasar hanya yang 4 rakaat saja. Dan mengqasar sampai selesai safar. Seandainya kapal kita berlabuh, kita lagi di rakaat pertama, Allahu Akbar. Sudah niat qasar nih. Di rakaat pertama, ketika kita sujud, mau berdiri ke rakaat kedua, tiba-tiba kapal kita berlabuh di dermaga. Terpaksa kita menyempurnakan sampai 4 rakaat. Yang terakhir adalah kalau kita mau qasar secara berjamaah, hati-hati ketika memilih imam. Jangan jadikan imam yang gak mengqasar. Jadi ketika kita safar dan singgah ke sebuah masjid dan kita bermakmum kepada imam yang gak safar, imam yang dari masjid desa sana, berarti dia menyempurnakan sholatnya imam itu ya, 4 rakaat. Maka kita juga gak bisa mengqasar kalau kita jadi makmum di belakang imam yang menyempurnakan sholatnya 4 rakaat. Walaupun kita mendapatinya di ujung-ujung sholatnya. Tidak bisa. Jadi kalau mau mengqasar secara berjamaah, pilihlah imam yang juga mengqasar. Sesama musafir barangkali. Bentuk. Tersisa Jumatan rencananya malam ini ya, tetapi kayaknya nggak bisa. Subhanakallahumma bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Jika ada pertanyaan silakan, jika ada pertanyaan, jika tidak diperbolehkan bagi yang punya keperluan untuk menyampaikan. Namun sebentar apa namanya ini? Screenshot untuk absen. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Tadi anak lupa tadi Ustaz. Tadi kan tidak boleh kita mengulangi wudhu yang mana wudhu itu belum dipakai untuk ibadah Ustaz ya. Ya. Itu maksudnya itu gimana Ustaz? Maksudnya hukumnya itu nggak bolehnya itu haram atau makruh, dan kenapa kok nggak boleh gitu alasannya Ustaz? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau wudhu yang pertama belum kita pakai untuk sholat, terus kita ulang lagi, maka hukumnya haram. Kenapa haram? Alasannya adalah ana lupa alasannya. Baru ingat hukumnya aja. Hukumnya haram. Alasannya lupa. Di Zubat belum disebutkan. Wa kadza tajdidu wudu in shalla faridatan aw sunnatan aw nafla. Belum dijelaskan di sana sebabnya. Nah, belum ingat sekarang sebabnya. Nanti kalau ana ingat, ana kasih tahu insyaallah. Baik Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Pertanyaan lain? Ustaz. Ya. Ustaz, jika sholat berjamaah bersama perempuan, apakah
itu harus depan belakang Ustaz atau boleh sampingan dengan jarak sedikit gitu Ustaz? Sama seperti laki-laki dengan laki-laki atau harus depan belakang? Kalau kalau mahram atau dengan istri, secara umum kalau dengan perempuan, perempuannya di belakang. Baik dengan istri, dengan siapapun di belakang. Istrinya di belakang. Hanya saja ada sedikit rincian, bahwasanya ada pembahasan begini, bahwasanya kalau kita berdua doang, berjamaah dengan perempuan berdua saja, dan dia bukan mahram, artinya dia perempuan asing, maka itu haram karena berduaan di sana. Walaupun tetap sah sholatnya, secara berjamaah tetap sah, tapi kita berdosa dari sisi apa? Berdua-duaan dengan perempuan. Walaupun berduaannya dalam rangka sholat. Tapi untuk yang tadi jawabannya adalah di belakang. Perempuan di belakang. Walaupun boleh juga ya. Seperti yang tadi ketika bersama istri sholat di kamar contohnya, istri di samping kanan tetap sah ya. Tapi lebih afdolnya di belakang sebagaimana Nabi SAW pernah mengajarkannya kepada seorang sahabat imam, kemudian laki-laki dewasa, lalu laki-laki anak kecil, baru di belakangnya ada perempuan di sana. Jadi afdolnya di belakang. Kalau tempat sempit maka tidak apa-apa di samping. Dengan syarat tadi jangan sampai makmum lebih ke depan daripada imam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ustaz, ada satu lagi Ustaz. Ya. Ustaz, selesainya uzur itu Ustaz, apakah misalnya tadi yang antum contohkan kan kapal Ustaz, sudah berhenti di dermaga. Apakah ketika kapal itu berhenti di dermaga itu selesai uzur Ustaz, sedangkan kita belum nyampe kota kita Ustaz? Sudah selesai. Oh. Bagi orang yang tinggal daerah sana. Bagi orang yang tinggal di daerah sana. Adapun yang masih lanjut safarnya, masih lanjut ke daerahnya, masih jauh, berarti belum selesai safarnya. Jadi itu untuk memudahkan tadi, untuk memudahkan gambarnya saja. Kalau dirincikan itu tergantung kita tinggal di mana. Kalau tinggal di sana sekitar dermaga, rumahnya berarti satu kecamatan dengan dermaganya, maka berarti selesai safarnya dengan itu. Tapi kalau masih lanjut, maka silakan lanjutkan sholatnya, qashar masih boleh ya. Karena safarnya belum berakhir, uzurnya belum berakhir. Wallahu a'lam. Jadi hatnya apa Ustaz? Kota atau kecamatan atau? Sampai sekarang ini yang alladzi atawassal ilaihi kecamatan. Yakni ada di sana pasar, ada di situ kantor pemerintahan, ada maidan tempat kumpul-kumpul seperti lapangan bola. Maka ini di kecamatan sudah ada biasanya pasar, kantor camat, dan tempat bermain. Jadi wallahu alam batasnya kecamatan. Jazakumullah khair. Ustadz, walaupun itu kan kalau dermaga misalkan ini di bis Ustadz, tapi udah niat tadi ditakhirkan di maghribnya, tapi ternyata udah sampai isaknya di daerah kita. Jadi nggak berdosa kan Ustadz? Nggak berdosa, tapi teruskan aja sholat. Jadi atau di qashar atau gimana Ustadz? Iya memang begitu. Kita di maghrib sudah niatkan jamaah takhir ke waktu isya. Tiba-tiba sudah nyampe. Maka fungsi niat tadi membuat kita nggak berdosa. Begitu fungsi niat tersebut.
Ya, Oh iya. sholatnya tetap dilanjutkan. Walaupun nanti maghrib terhitung qadha jadinya. Tapi kita nggak berdosa. Nggak berdosa tadi. Nggak berdosa. Tetap maghrib dulu tadi, walaupun takhir tetap maghrib dulu. Tetap maghrib tadi Ah, Ustaz bilang. iya ya. Itu sedikit beda antara jamak akhir sama takdim. Kalau jamak takdim wajib apa? Wajib kita tertib. Ini tadi. Tetapi kalau mau jamak takhir ini bebas Ustaz. Mau tertib, enggak tertib silahkan. Mau asar dulu, mau zuhur dulu silahkan. Mau isya dulu, mau maghrib dulu juga silahkan. Ini beda antara mereka berdua. Oh, ya syukran Ustaz. Ustaz. Ya, Wan, syukran. cuma Jazakallah. oh iya, cuma dua syarat ini, enggak ada syarat tertib di sini. Jadi Bapak Ibu kalau mau jamak takhir bebas dengan apa aja mulainya secara hukum. Hanya saja dianjurkan untuk diurutkan. Jadi Terus hukum itu ya Ustaz nggak ada jarak kilometer kalau jamak. Nggak ada ya Ustaz? Nggak ada ya? ada. Ini kan tadi kita sebutkan jamak itu di antara safar ya. Ini sebab jamak safar. Nah, safar ini sama dengan safar qasar. Jaraknya harus 84 kilometer. Oh, iya. Allahu Oh a'lam. ya. Yang lain besok berarti penutupan insya Allah, tapi agak banyak materi, 3 bab. Apa ya? Apa tadi? Jumatan ya. Ya Jumatan. Besok materi Jumatan sama jenazah sama zakat insya Allah. Ustaz, Tayyib. ada sedikit saya mau nanya Ya, Ustaz sedikit. Tapi ini yang kemarin cuma saya belum sempat kemarin. tak apa-apa. Masalah saya mau tanya Ustaz, kunut itu kok kenapa harus ada yang dijahar, ada yang disirkan ketika fa'innaka, apa itu dari apa domirnya atau emang gimana Ustaz alasannya? Kok ada yang dijaharkan, kemudian disir, ada juga karena sunnah abad salawatnya dijaharkan kembali. Gitu Ustaz. Maksudnya kenapa seperti itu Ustaz? Enggak udah jaharin aja semua kalau berjamaah gitu Oh, Ustaz. iya Pengen iya. tahu sebabnya aja saya gitu. Takutnya ditanya orang kenapa kok ada jahar, ada sir. Nah, Hmm, nanti di selawatnya dijaharkan kembali, disunahkan karena sudah abad. Gitu iya. Ustaz. Gimana Ustaz? Gimana Ustaz? Dijaharkan karena yang dijaharkan itu adalah yang berisi doanya. Allahumma hadina fiman hadait agar diaminkan oleh makmum yang di belakang. Sedangkan yang kita sirkan itu isinya pujian saja. Fa inna kata qadhi wa la yuqadhu alaik wa la yadhillu man walait wa la. Ini sih isinya pujian. Yang mana pujian nggak perlu kita aminkan. Kalau imam sedang baca pujian tidak perlu kita aminkan. Maka disir biasanya disirkan. Nah, ketika baca sholawat lagi kita jaharkan karena memang dia karena yang kunut itu atau yang sunnah abad itu adalah doa sama sholawatnya. Sedangkan zikir yang di tengah-tengahnya itu pelengkapnya saja. Jadi dijaharkan ketika kita sedang membaca sunnah abadnya, yakni ya doa sama sholawatnya. Sedangkan ketika membaca zikirnya atau pujiannya apa ya, itu kita sirkan. Allah. Dengan Ustaz dengan makmum membaca amin berarti sudah kalau nggak baca amin berarti apakah dia kunutnya sujud sawi itu nggak, atau kalau misalnya nggak ngucap amin gitu Ustaz. Kalau ngucap Makmum amin ya. mungkin sudah ya makmumnya ngucap amin diam aja. Itu udah berarti dia kunut apa enggak gitu Ustaz? eh Bergantung keyakinannya sebenarnya. Kalau keyakinannya enggak, ya berarti enggak terhitung kunut. Kalau dia sama-sama Syafi'i tapi dia enggak amin, berarti eh enggak juga sih, enggak terhitung kunut juga dia. Tetapi alhamdulillahnya ketika berjamaah kan semua ditanggung imam. Yang penting ketika imam sudah membaca kunut tersebut, walaupun si makmum diam aja di belakang sana, maka itu sudah sah dan tidak perlu Sudah. lagi nanti sujud sahwi. Ya, syukran Ustaz. Wah, Jazakallah. wah ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah. Jazakallah khair.